Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di pelajaran matematika. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Materi yang akan Ibu sampaikan pada relasi dan fungsi ini adalah yang pertama, konsep dan ciri-ciri fungsi. Yang kedua, penyajian fungsi. Yang ketiga, menghitung nilai fungsi. Yang keempat, banyak pemetaan. Sebelumnya Ibu ingatkan tujuan yang akan kita capai setelah mempelajari bab ini, bisa anak-anak kami membacanya di buku solatif halaman 28. Silahkan dibaca apa tujuan yang harus kita capai setelah mempelajari bab ini. Kemudian Ibu lanjutkan konsep dan ciri-ciri fungsi. Di dalam konsep dan ciri-ciri fungsi ada relasi, ada fungsi, dan ada korespondensi satu-satu. Yang pertama, relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ya, itulah dia relasi. Hubungan antara suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Kita lihat contoh gambarnya. Ini himpunan A. Ini contoh yang pertama, ini himpunan A. Misalnya himpunan A. Yang ini himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya A, B, dan C. Kemudian kita hubungkan 1 dipasangkan dengan A dan 1 dipasangkan dengan B, 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan B, dan 3 juga bisa dipasangkan dengan C. Itulah dia relasi. Jadi relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Itulah dia. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Ya, bedakan dengan relasi tadi. Di dalam relasi tidak ada dikatakan, di sini dia bedanya ya, tepat satu anggota. Nah, coba kamu perhatikan nanti bagaimana membedakannya. Untuk fungsi, ini tepat satu anggota himpunan B. Oke. Fungsi dari fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota A ke anggota B tepat satu anggota himpunan B. Kita lihat contoh. Ini himpunan A. Ini himpunan A. Ini himpunan B. Nah, anggota himpunan A memiliki tepat satu anggota himpunan B. Setiap anggota himpunan A, ya, satu saja, tidak lebih. Berbeda tadi dengan relasi. Kalau relasi ini tadi, kalau relasi yang di slide sebelumnya kita lihat bahwasanya tidak dipermasalahkan berapa pasangan himpunan A terhadap himpunan B, ya. Tapi kalau di dalam fungsi, tepat satu ya nak. Satu. Hanya satu. Ini dipasangkan terhadap ini. Ini pasangannya di anggota B yang ini. Kemudian pasangan yang ini. Jadi ada 3 anggota ini. Tepat satu pasangannya masing-masing. Itulah fungsi. Berbeda dengan relasi tadi. Kemudian, korespondensi satu-satu.
Suatu fungsi disebut korespondensi satu-satu jika setiap anggota A tepat berpasangan dengan setiap anggota B. Banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antara A dan B adalah 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya N kurang 1 kali N. Ya. Jadi korespondensi itu tepat satu ya, satu-satu. Korespondensi satu-satu artinya setiap anggota A tepat berpasangan dengan setiap anggota B. Kita lihat ini contohnya. Kemudian, yang selanjutnya, kita masuk ke penyajian himpunan, penyajian fungsi. Di dalam penyajian fungsi kita akan belajar diagram panah. Ada lima cara menyajikan fungsi, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, grafik, tabel, dan rumus fungsi. Kita akan pelajari satu-satu. Bagaimana dengan diagram panah? Nah, diagram panah adalah diagram yang ada panahnya. Kurang lebih begitulah. Supaya lebih jelas. Mari kita lihat saja contohnya. Misalnya, saya memiliki sebuah fungsi 2 kali dari dengan domain A. Yaitu 2, 4. Dan kodomain B 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kita lihat? Boleh kita lihat di sini. Ini A, anggota A 2 dan 4, anggota B 1, 2, 3, 4, 5. Fungsi 2 kali dari. 2 kali dari 1. 4, 2 kali dari 2. Inilah dia. Fungsi itu kita buat dalam diagram panah. Oke, next. Himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Jadi fungsi itu bisa kita buat yang kedua dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Untuk fungsi 2 kali dari dengan domain A, 2 dan 4 dan kodomain 1, 2, 3, 4, 5, himpunan pasangan berurutannya adalah bisa 2, 1 dan 4, 2. Itu dia cara membuat relasi fungsi di dalam himpunan pasangan berurutan. Tadi yang pertama dengan diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan grafik. Nah, seperti ini dia. Dengan grafik, fungsi dapat pula disajikan dengan koordinat Kartesius. Inilah dia grafik. 2 tadi pasangannya dengan 1, 4 tadi pasangannya dengan 2. Seperti itu dia. Next. Dengan tabel. Dengan tabel masih tetap dengan contoh yang sama. Ini X, ini di bawahnya Fx. Berarti kalau X-nya 2, maka Fx-nya 1. X-nya 4, maka Fx-nya 2. Itulah dia dalam bentuk, kalau kita sajikan dalam bentuk tabel. Next. Rumus fungsi. Jika kita buat dalam bentuk rumus fungsi, untuk fungsi 2 kali dari dapat dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan setengah X. Karena kan 2 kali dari, berarti kebalikannya setengah X. Pembahasan rumus fungsi dan rumus fungsi akan dijelaskan lebih lanjut pada notasi dan nilai fungsi. Next. Menghitung nilai fungsi. Oke, ini dia. Menghitung nilai fungsi. Coba perhatikan contoh. Dengan menghitung nilai fungsi, kita akan mengetahui nilai kawan dari sebuah himpunan yang dinyatakan dalam bentuk fungsi. Tujuan dari menghitung nilai fungsi ini yaitu mengetahui nilai fungsi yang dapat menghasilkan himpunan kawan atau dalam kurung kodomain dari himpunan asal atau dalam kurung domain. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Diketahui fungsi f x 2x dikurang 2 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan F1, tentukan F1, tentukan F2, kemudian bayangan negatif 2 oleh F
Yang keempat, nilai F untuk X sama dengan negatif 5. Nilai X untuk F, X sama dengan 8. Nilai A jika FA sama dengan 14. Kita perhatikan jawabannya. Jika diketahui Fx sama dengan 2x, ini dia fungsinya ya, 2x kurang 2 pada himpunan bilangan bulat. Dengan demikian, rumus fungsinya adalah Fx, nah, kita tinggal ganti aja. Kalau 2x kurang 2, berarti rumus fungsinya tinggal jadikan Fx sama dengan 2x dikurang 2. Inilah dia rumus fungsinya. Kemudian, untuk menjawab soal A, maka F1 itu artinya jika F sama dengan 1. Jika X sama dengan 1, kita ganti X-nya menjadi 1. Ya. Jadi F1 sama dengan, kita substitusikan atau kita masukkan ke nilai fungsi ini, 2X kurang 2. F1 sama dengan 2 dikali 1, 2 dikali 1 dikurang 2. 2 dikali 1 dikurang 2 sama dengan 0. 2 kali 1, 2, kurang 2 sama dengan 0. Inilah dia jika X-nya kita ganti dengan 1. Kemudian untuk yang B, berapa nilai F2? Berarti itu artinya X-nya kita ganti dengan 2. 2 dikali 2 dikurang 2. 2 kali 2 berapa? 4. Dikurang 2 sama dengan 2. Ini dia. Kemudian, bayangan negatif 2 oleh F sama dengan F negatif 2. Jadi, ini yang ditanya tadi, bayangan negatif 2 oleh F. Berapa bayangan negatif 2 oleh F? Maka kita substitusikan sama seperti nomor 1 dan di nomor 2. Kita gantikan X-nya negatif 2. Berarti 2 dikali negatif 2. Kita gantikan ke fungsi ini ya, nak. Fungsi Fx sama dengan 2x dikurang 2. Sama caranya dengan A, B yang tadi. Ya. F negatif 2 sama dengan 2 dikali negatif 2 dikurang 2. Sama dengan 2 kali negatif 2, negatif 4, dikurang 2, negatif 6. Itulah dia. Oke, kita lanjut. Banyak pemetaan. Ada 2 cara yang bisa digunakan untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan. Adalah dengan cara diagram panah dan dengan rumus. Biasanya kalau dengan diagram panah agak sulit dilakukan karena kalau banyak dia himpunannya akan susah dilakukan memasang-masangkan dengan diagram panah. Biasanya kita lakukan dengan menggunakan rumus. Yang paling sering kita gunakan adalah dengan menggunakan rumus. Untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan dengan rumus sebagai berikut. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA, ini sudah kita pelajari di kelas 7 juga. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA, sama dengan, kita misalkan A, ini memisalkan ya. Dan banyaknya anggota himpunan B adalah, kita sebut NB, sama dengan, kita misalkan B. Ini misalkan ya. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A. Oke. Banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A. Itulah dia rumusnya. Dan banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A, kebalikannya. Banyaknya anggota A dipangkatkan dengan banyaknya anggota B. Oke, next. Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang cara menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan, silakan simak 2 contoh di bawah ini. Oke.
Contoh 1, jika A bilangan prima kurang dari 5 dan B huruf vokal, hitunglah banyaknya pemetaan yang mungkin. Nah, kita daftar dulu anggotanya. Yang pertama, bilangan prima kurang dari 5, anggotanya apa saja? 2 dan 3. Berarti ada berapa banyak anggotanya? Ada 2. NA sama dengan 2. Kemudian yang B, huruf vokal. Huruf vokal apa saja anggotanya? A, E, I, O, U. Berarti NB atau banyak anggota B adalah 5. Oke, kita jawab pertanyaannya. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B, berarti rumusnya B pangkat A. Anggota B pangkat anggota A. Banyaknya anggota B 5 pangkat banyaknya anggota B 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25 lah hasilnya. Jadi banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B sebanyak 25. Jadi kalau kita buat tadi dalam bentuk diagram panah, itu akan sangat banyak sekali ya. Makanya Ibu bilang tadi, biasanya menyelesaikan ini kita gunakan dengan rumus. Oke. Next, selanjutnya, yang B, banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A. Berarti rumusnya, banyaknya anggota A dipangkatkan dengan banyaknya anggota B, yaitu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 32. Itulah dia. Itulah dia cara menghitung banyaknya pemetaan yang mungkin. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Amin.